Jamaah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak saya baru lahir minggu kemarin dan qadarullah bersamaan dengan meninggalnya mertua saya. Apakah yang saya dapatkan sekarang itu rezeki atau malah ujian saat bulan puasa Ustadz? Nah ini Habib, mau izin Bib, fadhol dijawab Bib. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang bertanya, ya jadi pertama adalah kita jangan mencampur adukan antara musibah dengan rezeki. Ya. Jadi yang meninggal tadi adalah musibah dari Allah. Musibah itu dua fungsi. Taghfir ad-dzunub wa tarfa' darajat. Ya, jadi ngampuni dosa kita dan ngangkat derajat kita. Semua musibah, hatta sampai tali sendal kita yang putus itu ngampuni dosa kita, ngangkat derajat. Yang kedua adalah rizki dari Allah. Tadi anak yang lahir itu adalah rizki. Rizki itu untuk disyukuri dan nambah taat kita sama Allah. Jangan seperti misalnya kita kayak di film-film gitu ya. Kalau misalnya ini, wah ini merasa sial nih. Kenapa? Kalau seharian dia susah terus, jatuh, kepleset, wah ini saya sial. Di dalam Islam itu tidak boleh seperti itu. Namanya tiarah. Ya. Dan kalau kita merasa sial karena dengar suara burung tertentu atau apa, ada doanya. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadisnya Hasan, dikatakan Allahumma la khaira illa khairak, wala tiara illa tiarak, wala ilaha ghairak. Ya Allah, enggak ada kebaikan itu kecuali semua dari Engkau. Tidak ada keburukan atau sial kecuali dari Engkau, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Lalu kata Rasul, setelah membaca doa itu lakukan, insya Allah tidak akan sial. Kadang kan gelas jatuh itu Ustaz Maulana, terus wah ini jangan-jangan. Ada sekarang namanya sugesti. Ya begitu. Jadi mensugesti dirinya. Benar. Akhirnya karena dipercaya Allah, jadi. Iya, Allah itu ada dalam prasangka hambanya. Jadi kalau misalnya dia bersangka begitu ya akhirnya jadi nggak bagus, jadi ujian akhirnya gitu. Terus ya. ngapain perlihatkan fotonya sama saya tadi? Kenapa? Itu kan ujian buat kita Ustaz. Ujian puasa. Ujian puasa. Makasih banyak Habib atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya menjalin silaturahmi bisa mendatangkan rezeki. Saya pernah minta maaf sama teman saya soalnya saya dulu pernah bohong sama dia. Tapi malah dia nggak percaya kalau saya minta maaf. Dan dia bilang saya masih bohong. Tolong solusinya. Nah ini Ustadz Maulana mau izinin. Sebenarnya kalau begini, ketika kita sudah minta maaf tapi kita dianggap tidak sungguh-sungguh, maka yang harus dilakukan adalah buktikan kalau kita betul-betul minta maaf. Karena memang ada orang, maafkan aku ya, kayak nggak bersungguh-sungguh, bercanda, meremehkan atau dia berkata cuma di depan orang banyak. Otomatis orang yang dipaksa untuk memberi maaf pasti dia kasih. Iya. Kan yang namanya maaf itu kan mengembalikan perasaan. Maaf itu artinya mengembalikan perasaan orang yang kita sakiti, kembali perasaannya sama seperti sebelum dia sakit hati. Jadi kembalikan hatinya dulu. Caranya bisa memperlihatkan kesungguhan, kemudian memberikan pembuktian. Kalau memang dua-dua ini tidak bisa, maka cari orang ketiga. Orang ketiga. Ya orang ketiga. Orang ketiga, Jim. anak kecil enggak datang katanya dia maafin dia. Jadi boleh. Jadi mohon maaf ya, ada orang bisa diperbolehkan berbohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Iya. Dengan cara apa? Dia sayang bawa ada titip salam, padahal nggak pernah titip salam. Artinya kita bisa menggunakan pihak ketiga untuk mendamaikan orang yang berselisih. Itu diperbolehkan. Jadi dalam hal ini maaf itu jangan langsung minta maaf. Cari dulu dia marah gara-gara apa? Karena hilang barangnya, saya kasih. Kembalikan dulu barangnya yang hilang itu seperti semula. Baru minta maaf gitu. Iya, dan juga buat orang yang berbohong ini mungkin karena mbaknya dulu atau emasnya ini dulu sering banget berbohong. Ya. Jadi orang udah underestimate duluan, nggak mungkin dia hari ini jujur gitu loh. Pasti dia akan berbohong lagi gitu. Jadi ya hindarilah berbohong ya, walaupun itu hanya cuma sekecil apapun berbohong bentuknya gitu. Gini, janganlah engkau berbohong meskipun itu bercanda. Nah, makasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Nah, sekarang waktu kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, dibawakan guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di bulan suci Ramadan ini kita semua mengejar predikat takwa yang hanya disediakan bagi mereka yang menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Bukankah tujuan utama berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, adalah agar kalian bertakwa, kata Allah dalam Al-Quran. Lalu Allah juga beberkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah mereka yang mampu untuk mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Berarti di sana mengandung kesabaran juga, subhanallah. Kemudian apalagi? Wal kadhiminal ghaidha. Mereka adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas. Mereka orang-orang yang mampu untuk memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan mereka adalah orang-orang yang disenangi oleh Allah karena kebaikan-kebaikannya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan tidak ada satupun manusia yang suci di atas muka bumi ini. Ada pasti salah kita, ada pasti khilaf kita, ada pasti dosa kita. Namun idza dzikirallah idza fa'alu fahisha dzakarullah. Mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mendapatkan predikat takwa ini tidak perlu lagi ragu akan rezekinya. Kenapa? Karena Allah katakan lagi dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau udah bertakwa, Allah akan kasih jalan keluar, solusi dari setiap permasalahannya, dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Berarti betullah menjalankan Ramadan goalsnya adalah takwa. Kalau udah bertakwa, lihat ciri-cirinya, udah takwa belum? Dan kalau udah bertakwa beneran, maka rezeki itu udah menjadi urusan Allah, udah dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah, terima salat kami ya Allah, wa siyamana, dan puasa kami ya Allah, wa qira'atana minal Qur'anil azim, dan bacaan tilawah Al-Quran kami ya Allah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jim. Allahumma Sholli ala sayyidina. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Islam itu Indah yang didukung oleh